Saya Feby Febriana dengan NIM 2248201070. Di sini saya akan menjelaskan teknologi bahan alam, yang mana materinya itu pemilihan dan penyiapan bahan, tahapan memperoleh simplisia, dan ekstraksi bahan alam. Yang pertama itu ada pemilihan bahan, bisa dilakukan dengan identifikasi spesies. Ini tidak boleh dilakukan dengan adanya kesalahan karena bisa menyebabkan tujuan atau target itu tidak tercapai. Yang kedua itu ada seleksi, bisa seleksi spesies, usia, bagian tumbuhan, bisa seperti batang, daun, bunga, lokasi, dan musim. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan itu ada 4. Yang pertama itu musim, kedua kadar air, yang ketiga intensitas paparan sinar matahari, yang keempat itu ada kondisi tanah. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan itu ada 2, pengalaman penggunaan turun-temurun, pengujian atau screening. Selanjutnya itu penyiapan bahan. Yang pertama itu ada pemanenan. Pemanenan itu bisa dilakukan dengan keseluruhan tanaman atau pada bagian-bagian tertentu saja. Bahan baku tersebut harus bersih dan sehat, yaitu tidak terkontaminasi dengan penyakit atau bakteri. Sumber dari bahan baku itu ada 2. Yang pertama itu biota yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah. Yang kedua itu hasil budidaya. Tanaman segar itu bisa seperti jus, suci, fruit juice, juice of pine, dan artificial juice. Simplicia itu dapat berupa infus, dekokta, maserat, tinctur, dan ekstrak. Tahapan dalam memperoleh simplicia yang pertama, bagian tanaman, cara pengumpulan, dan kadar air. Contohnya itu seperti akar, yang mana cara pengumpulan itu dari bawah permukaan air seperti dipotong dengan ukuran tertentu. Selanjutnya itu ada sortasi basah, dilakukan untuk memisahkan cemaran atau kotoran dari simplicia tersebut. Selanjutnya itu pencucian. Simplicia dicuci dengan air bersih sampai kotoran-kotoran yang ada pada simplicia tersebut hilang. Berikutnya ada perajangan. Perajangan simplicia itu dilakukan untuk memudahkan pada saat proses pengeringan, penyepakan, dan penggilingan. Selanjutnya itu ada pengeringan. Bahan yang telah dikeringin itu sebaiknya disimpan pada tempat yang kedap udara dan pada kondisi yang tidak lembab supaya tidak ada kontaminasi mikroba. Berikutnya ada pengecilan ukuran. Itu dimaksudkan supaya ukuran tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Bisa menggunakan gunting, blender, mortar, dan alat penggiling. Selanjutnya itu ada garbling atau sortasi kering, dilakukan setelah simplicia kering dan sebelum dipa. Selanjutnya ada pemeriksaan mutu, bisa dilakukan secara makro dan mikroskopis seperti kandungan air, suhu pengeringan, kadar abu, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada packaging atau pengepakan. Pengepakan ini tergantung pada tempat dan tujuan, jauh atau tidaknya tempat tujuan tersebut, cara pengangkutan. Selanjutnya itu ada penyimpanan. Cara dan tempat penyimpanan itu harus disesuaikan karena untuk menjaga kualitas dari simplicia tersebut. Selanjutnya ada ekstraksi bahan alam. Ekstraksi sendiri adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampasnya. Ekstraksi secara umum adalah suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. Tahapan dari proses ekstraksi ini ada 3. Yang pertama, pelarut untuk merusak dinding sel dan jaringan, serta masuk ke dalam jaringan. Yang kedua, pelarut akan melarutkan senyawa metabolit sekunder. Yang ketiga, pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan biomasa penghasilnya. Selanjutnya itu ada metode ekstraksi. Yang pertama itu metode yang digunakan ada maserasi. Metode maserasi ini dilakukan dengan cara perendaman, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahan dari metode maserasi ini itu waktunya lama, senyawanya mudah rusak karena kontak terlalu lama dengan pelarut dan banyak pelarut. Sedangkan kelebihannya, yaitu teknologinya sederhana, senyawanya tidak rusak karena panas. Yang kedua itu ada perkolasi, dilakukan dengan cara packing dan pengaliran pelarutan. Kelemahan dari perkolasi ini lebih banyak pelarut, senyawanya sulit tersari dan mudah tersumbat. Kelebihannya yaitu teknologi dan tahapan lebih sederhana, waktu lebih singkat. Selanjutnya yaitu ekstraksi dengan reflux, dilakukan dengan cara perendaman, pemanasan, dan penyaringan.
Selanjutnya itu ada sukletasi. Sukletasi ini dilakukan dengan cara packing dan pemanasan pelarut. Selanjutnya itu ada ekstraksi dengan ultrasonitika. Dengan ultrasonitika ini dilakukan yaitu dengan cara perendaman, ultrasonitika, penyaringan, dan pengulangan. Selanjutnya ada ekstraksi dengan microwave. Dilakukan dengan cara perendaman, ultrasonitika, penyaringan, dan pengulangan. Metode yang terakhir yaitu ekstraksi dengan tekanan. Ekstraksi dengan tekanan itu dapat dilakukan dengan cara perendaman, ultrasonitika, penyaringan, dan pengulangan. Faktor untuk pemilihan metode ini yang pertama ada efisiensi, rendaman yang tinggi, kualitas senyawa terjaga, waktu ekstraksinya yang lebih singkat. Contoh pelarut yang dapat digunakan yaitu N-heksan, N-butanol, etanol, kloroform, etil asetat, dan aqueous.